sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali renungan pada hari ini, Jumat tanggal 23 Juli 2021, menyapa kita yang tertulis dari Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa Batak, akuk nii alia kadongan, pikir hamuma nasa parange nasitong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, na linggan, bigeon rodi sude na targuar haburcuon, na tahu puji-pujian. Iman sahatnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, tahukah kita perbedaan antara mata lebah dengan mata lalat? Tentu mata lebah akan senantiasa mencari bunga, mencari sari bunga yang bisa dia serap. Meskipun dia berada di tempat sampah, dia akan mencari bunga. Sebaliknya, mata lalat akan senantiasa mencari sampah meskipun berada di taman bunga. Apa yang bisa kita lihat itu adalah menunjukkan bahwa kemana pikiran kita, kemana hati kita tertuju, itu sangat menentukan sekali. Dimanapun kita berada, kalau memang pikiran kita, hati kita baik, memikirkan yang mulia, yang suci tadi, tentu saja akan senantiasa terus terarah ke situ. Tidak akan pernah terpengaruh. Sama sepertinya lebah tadi. Tetapi kalau pikirannya senantiasa sudah dipenuhi yang buruk, yang jelek, yang tidak baik, maka ketika berada di lingkungan yang baik pun, hatinya, pikirannya akan senantiasa terarah kepada hal yang buruk atau yang jelek. Itulah yang diingatkan oleh Paulus di dalam nats ini ketika disebutkan supaya orang-orang yang percaya pada waktu itu boleh berpikiran positif. Tentu kita sepakat bahwa pikiran positif itu baik adanya. Dengan berpikir positif, maka akan menolong kita untuk menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga tindakan kita, sikap kita terhadap orang yang lain, di mana kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, karena memang hati kita, pikiran kita, diri kita sudah dilatih untuk terus terarah melakukan yang baik, yang suci, yang manis,
yang adil, kebajikan, dan yang patut dipuji. Nah, itu yang diingatkan oleh Paulus dalam nats ini, bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita agar boleh benar-benar menghidupi itu, untuk boleh melatih terus dan melatih terus, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang positif, yang baik, yang sangat berguna kepada diri kita dan kepada sesama kita. Sebaliknya, kalau yang negatif, yang buruk dan jelek, pasti akan merugikan kita, merugikan sesama kita, karena kita senantiasa memiliki kacamata yang negatif dalam melihat, menilai sesama kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu orang yang telah berpikiran positif dalam hidupnya tentu saja adalah orang yang senantiasa hati dan pikirannya senantiasa disuguhi dengan menu-menu kebaikan, menu-menu yang positif. Dia senantiasa menggali hal-hal yang positif dalam hidupnya, dalam dirinya, lingkungannya, dengan apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan. Terus berpacu untuk melakukan yang positif dan yang baik. Dan itu pula lah yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika hati dan pikiran kita telah ditawan oleh Kristus, senantiasa terarah, tertuju kepada Kristus, maka kita akan senantiasa berfokus kepada hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Bahkan seorang Napoleon Hill pernah berkata, apa yang kita pikirkan dan percayai, maka kita dapat meraihnya. Demikian luar biasa kekuatan akan pikiran kita. Karena itu senantiasa pikirkanlah yang baik, pikirkan yang manis, pikirkan yang suci, pikirkan yang adil, pikirkan hal-hal yang terpuji, pikirkan hal-hal kebajikan, sehingga produk kehidupan kita juga akan melahirkan hal-hal yang positif, yang bermakna, berarti buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.